Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Selamat bergabung kembali di channel Enabling Supply Chain Management. Dan saya Efrata. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dan kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu resiko impor di masa pandemi. Dan kita akan mendengarkan langsung dari pakarnya, yaitu Bapak Dwi Angga Aditya Wibawa dari PT Wijaya Karya, dan beliau adalah staf ahli SCM bidang IT, logistik, impor, dan UMKM. Dan selamat datang juga kepada teman-teman dari IPC, Indonesia Professional Circle, juga dari IPSCLC, Indonesia Procurement Supply Chain Logistic Community. Dan kita sambut sama-sama langsung Bapak Adit, atau yang biasa dipanggil dengan Bro Adit. Halo, selamat malam Bro Adit. Selamat malam, Bro Efrata. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana kabarnya Bro Adit? Alhamdulillah, baik-baik. Luar biasa. Bagaimana nih kegiatan di masa pandemi ini khususnya? Pandemi kami di Wika masih 75% ya WFH, Pak Efrata. Jadi ya saya masih kebagian di rumah, sebagian seminggu ini 3 hari lah saya ngantor ya. Ya, baik. Nah, mungkin sebelum kita mulai, bisa perkenalan dulu nih dari Bro Adit kepada teman-teman semua. Untuk waktu dan tempatnya silakan, Bro Adit. Oke, Bro, makasih. Selamat malam teman-teman. Teman-teman dari Enabling Supply Chain Management, kemudian Indonesia Professional Circle ya, Pak Efrata ya. Perkenalkan saya Dwi Angga Aditya Wibawa, biasa dipanggil Aditya. Saya saat ini area jobnya di SCM, bidang IT Supply Chain, logistik, impor, dan UMKM. Jadi fokus di 4 area ini ya. Mungkin itu saja Pak Efrata. Ya, baik. Terima kasih perkenalannya, Bro Adit. Dan seperti biasa ya, teman-teman, sebelum mendengarkan materi langsung dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bro Adit, dan kita akan masuk ke sesi menti.com dulu ya. Jadi teman-teman silakan untuk disiapkan gadgetnya atau handphone atau laptop, buka browser favorit Anda, kemudian bisa masuk ke www.menti.com. Nah, kemudian diketikkan kode 177336. Nah, nanti akan ada pertanyaan di sana, satu kata mengenai impor. Nah, silakan untuk diketikkan sama-sama di sana. Kalau misalnya teman-teman mendengar kata impor, nah ini apa yang terbesit langsung di benak teman-teman. Silakan untuk diketikkan di menti.com ya. Nah, itu satu kata mengenai impor. Ya, silakan. Jadi masuk ke www.menti.com dan kemudian ketikkan satu kata mengenai impor ya di sana. Kodenya adalah 177336. Ya, udah masuk satu nih, Bro Adit. Oke, Nah, bisnis. Nah, nih kira-kira bisnis bisnis ya. ya, bagaimana nih? Yang lagi hot-hotnya ada 3, Pak Efrata. Iya. Apa itu yang lagi hotnya? Im- Saat ini beras, cabai, dan garam. Oh, iya. Jadi beras, cabai, dan garam ya sebenarnya kalau dari Bro Adit ya. Langsung ke Iya, produknya. iya. Tapi ini ya juga ada yang masuk ya. Di situ mengatakan asing atau custom clearance. Nah, ini kira-kira relevan nggak ya dengan impor, Bro Adit? Custom clearance ya relevan ya, karena memang prosesnya memang harus custom administrasi dulu ya. Tapi teman-teman, custom clearance ini memang ini Pak Efrata ya, tentang bea cukai kurang serk kata ini nih. Kenapa itu, Bro?
karena mengclearance teman-teman custom katanya. Oh, jadi clearance teman-teman custom ya. Iya, ada kayak gitu ya. Nah ini juga ada masuk beberapa nih. Nah, Nah ini kita bisa lihat sama-sama di situ ada apa nih, bea cukai ya, kebetulan juga muncul barang. Nah ini apa impor itu berarti hanya barang saja ya, Bro Adit? memang kalau dari undang-undangnya fokus di barang ya. Tapi kalau pengadaan itu international trade tidak selalu barang kalau kita berbisnis dengan luar, Bro Prata. Jadi ada barang dan jasa juga. Tapi khusus untuk lalu lintas pastinya barang. Ya ya. Jadi sebenarnya bisa barang dan jasa juga ya. Hmm. Nah ini menarik nih, ada yang mengatakan api. Nah ini api ini maksudnya apa ya kira-kira? Apa api fire maksudnya? Api ini sebenarnya eh, sebelum 2018 ini license perusahaan itu untuk melakukan impor namanya memang API, Pak Prata. Jadi singkatan akronim dari angka pengenal importir. Mulai 2018 ketika OSS hadir, nah ini NIB ini menggantikan posisi dari API, nomor induk berusaha. Jadi udah ganti NIB ya sekarang ya. Berarti nih kayaknya yang mengetik API nih udah senior banget nih sepertinya, Bro ya. Iya, kelihatannya ini. Iya. Nah ini ada juga mulai banyak nih. Nah itu ada LC. Nah LC ini bagaimana LC? LC letter of credit tentunya ya. Jadi memang metode pembayaran yang populer tentunya di transaksi internasional ya LC ya, tentunya yang paling aman. LC ya. Kemudian ada INSW. Nah itu INSW. INSW Indonesia National Single Window. Itu juga mengenai impor ya? Iya. Khususnya kepabeanan ya. Jadi memang kolaborasi dari seluruh kementerian dan lembaga itu terpusat di INSW nanti ke depannya. Iya, ya. Nah, ini sepertinya udah praktisi impor ya kalau sudah memasukkan istilah-istilah teknis yang seperti ini. Selamat datang teman-teman semua. Silakan untuk bergabung ya di sesi menti.com sebelum kita mulai presentasi dari Bro Adit. Dan ini sudah banyak nih, ada yang mau dikomentari kira-kira Bro Adit dari semua menti.com yang sudah masuk. Gimana? Supply chain bea masuk, oke. Shortage container itu ya, sepertinya agak agak menonjol ini shortage container. Oh iya, ini shortage container ya. Masih di bulan ini rasanya masih mahal kontainernya ya. Kemudian kemarin saya dengar juga pelaku-pelaku industri kappalan ya, carrier ini mereka berpikir untuk memproduksi atau melakukan strategi lain terkait pooling kontainer-kontainernya. Ini saya mudah-mudahan ada yang update nih, boleh nih sharing di komen kali ya. Iya. Nah itu mudah-mudahan segera ada solusi nih ya, karena memang isu dunia nih untuk shortage kontainer. Kemudian ada mengenai logistik ya. Jadi kalau impor udah hubungannya dengan logistik berarti ya, Bro Adit ya? Wah, sangat-sangat. Jadi kalau logistik itu ada 3 kegiatan utama. Itu pertama adalah procurement ya, kemudian transport atau distribusi fisikal, lalu inventory warehouse. Ini impor ini masuk ke dalam 3 bagian itu ya tentunya ya. Ya, jadi ini sepertinya teman-teman udah banyak menguasai juga ya mengenai impor. Tapi kita lihat ada beberapa yang menarik juga adalah dokumen nih contohnya. Jadi kalau impor langsung ingat dokumen gitu ya, Bro Adit? Nah, ini praktisi nih kelihatannya, ini yang mengalami langsung proses impor. Karena memang dokumen itu dianggap hal yang biasa ya, dokumen itu cuma invoice, packing list, BL. Namun memang kita harus ini Pak Prata ya. Jadi jaga benar valid dan ketepatan dokumennya itu. Salah sedikit kata di
nama perusahaan dan ini itu bisa berpengaruh pada kesuksesan impornya itu. Iya betul ya. Hmm. Jadi jangan sampai ada salah angka lah misalnya ya. Ya, betul. Impornya nilainya 10 juta nambah 01 gitu ya. Waduh, itu Nah, itu. siap-siap terima SP itu. Ya, jadi harus teliti. Ya, ini juga ada yang mengatakan NIB. Nah, nih udah ada yang update nih Ini NIB. benar. Kemudian ada forwarder. Nah, nih kalau impor harus ada forwardernya atau bagaimana nih, Bro Adit? Ya, memang third party logistik ini, forwarder ini sangat berperan sekali ya, karena salah satu service provider yang membantu para importir atau trader dalam memproses transportasinya, kemudian custom clearance-nya juga. Jadi single apa ya, single one stop selling gitu ya, one stop point. Tapi kalau misalnya dibalik nih, apakah bisa tanpa forwarder kita lakukan impor? Saya rasa masih bisa. Jadi kalau kita sebagai misalnya eksporter ya, mungkin kita kontak langsung carrier-nya, pelayarannya, kita booking space-nya, tracking kita punya sendiri truknya gitu ya. Lalu kita kirim barang kita ke kapal, ke pelabuhan, naik, lalu di sana juga sama gitu ya, importirnya juga melakukan hal yang sama. Itu sangat memungkinkan. Iya, tapi ya sepertinya kedengarannya ribet banget ya, Bro Adit. Ya, Lakukan sendiri gitu. betul. Memang butuh SDM yang fokus di bidang itu juga ya, bro. Iya. Dan misalnya nih, kalau yang sepertinya belum ada yang menulis untuk UMKM ya, apakah ini bisa dilakukan nggak impor untuk perusahaan UMKM atau hanya untuk perusahaan yang besar saja nih, Bro Adit? UMKM jelas ya, sangat-sangat bisa. Jadi di peraturan kita ini, siapapun bisa impor, termasuk perorangan. Namun sejak 2018, NIB memang ada dua juga ya, perorangan, NIB perorangan dan badan usaha ya. Jadi rasanya perorangan mikro, orang-orang atau UMKM yang industri kecil juga sangat bisa impor. Ya. Tapi diutamakan ekspor lah ya tentunya ya. Ya, iya kita ini kan lebih baik sebenarnya ekspor ya daripada impor. Makanya nanti sepertinya paparan Bro Adit akan menarik nih, apalagi di masa pandemi nih. Mudah-mudahan ya, sharing aja ya. Berkaitan. Saya rasa ini yang ikut juga dari banyak nih BUMN karya lainnya dan kelihatannya sudah pakar-pakar juga, Bro. Oh iya. Pertanyaannya yang menakutkan nanti kayaknya nih. Wah, ini kita lihat ya. Tapi sepertinya udah di cover lah oleh Bro Adit, karena dari semua istilah ini sepertinya kita sesama praktisi ya. Jadi sama-sama sharing mengenai import nih. Dan ada yang menarik nih, ada yang mengatakan HS code. Nah ini apa tuh ya HS code, Bro Adit? HS code ya. Harmonized, jadi HS itu singkatan dari Harmonized Term Code. Seluruh dunia yang bernaung ke World Customs Organisasi gitu ya, pasti menggunakan nomenklatur atau topologi yang sama gitu ya. Jadi ada HS, ada kode 8 digit, 6 digit itu hampir seluruh anggotanya menggunakan. 2 digit itu areanya, jadi Southeast Asian atau Asia itu 2 digitnya sama gitu ya, strukturnya sama. Jadi HS code ini mewakili barang yang ada di list itu, dan biasanya kalau kita hitung berapa biaya masuk lalu pajak dalam rangka impor, nah kita melihat dari persentase yang tertulis di HS code di peraturannya masing-masing ya, setiap negara ya, Pak. Wah, kebayang itu sepertinya tebal banget ya, karena kan barang di seluruh dunia dan dimasukkan ke dalam kode-kode tertentu, sepertinya kalau dikumpulkan jadi buku tebal sekali itu ya. Wah, tebal banget itu. Dan berat tentunya. Berat.
Wah ini kalau yang praktisi impor kayaknya udah ini banget ya. Udah pernah megang, udah pernah nimang buku itu Pak M. Udah nih. Luar biasa ya. Nah, ini kita udah 15 menit dengan menti.com ya, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke acara presentasi kita. Nah, jadi siap-siap kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawab setelah presentasi dari Bro Adit ya. Jadi silakan diketikkan pertanyaannya di chat di samping di YouTube Live ini. Jadi nanti setelah presentasi kita akan adakan sesi question and answer. Nah, silakan untuk waktu dan tempatnya kita akan dengarkan sama-sama ini pemaparan risiko impor di masa pandemi oleh Bro Dwi Angga Aditya Wibawa dari PT Wijaya Karya dan beliau adalah staf ahli SCM bidang IT, logistik, impor dan UMKM. Untuk waktu dan tempat silakan Bro Adit untuk menyampaikan pemaparannya. Oke, terima kasih Bro Eprata. Selamat malam semuanya, teman-teman. Mohon izin sharing. Silakan ikuti komentarnya ya, menulis komentar jika memang ada yang koreksi atau salah di sisi saya. Baik, karena background saya atau pekerjaan saya di konstruksi, mungkin kebanyakan materinya berkaitan dengan konstruksi, tapi ada beberapa yang di luar itu. Kalau kita lihat pandemik saat ini, itu benar-benar terasa sekali ke seluruh industri ya, tentunya konstruksi juga. Beberapa proyek kami disuspend, kemudian waktu itu ada barang impor dari China ya, waktu awal 2020 dari Wuhan, persis di Wuhan, dan itu kena lockdown juga, transportasi di ban, kemudian di lockdown area juga, dan beberapa pekerja di konstruksi juga berkurang tentunya. Beberapa supplier atau subkon kami juga mengalami delay pekerjaan, sehingga pekerjaan secara keseluruhan mengalami sedikit slowdown ya. Dan barang-barang impor, karena tema malam ini tentang impor, mungkin kita akan lihat di next slide. Kita tentunya melihat dulu performance logistik kita. Jadi kalau kita bicara impor, tentunya berkaitan dengan logistik. Indonesia saat ini posisi ada di keurutan ranking 46 ya di tahun 2018. Ini 2020 setiap 2 tahun sekali ada. 2020 kelihatannya belum keluar ya. Mungkin pandemik ya, karena pandemik juga nih belum keluar. Posisi kita nggak terlalu bagus. Memang di bawah kita ada Filipina dan Brunei, namun di atas kita ada Malaysia, ada Vietnam, Thailand, Singapura. Singapura di posisi 7 ya, dan yang pertama kalau nggak salah di Belanda. Di sini kita bisa lihat bahwa skor yang paling rendah itu ada di customs. Jadi custom ini 2,67 terkait efisiensi proses clearance-nya, kecepatan, kemudahan, kemudian prediksi terkait formalitas. Di sini nilai kita masih cukup rendah. Kemudian ada beberapa aspek lain, mungkin infrastrukturnya ya, lalu logistik kompetens. Nah, ini saling berkaitan tentang resiko malam ini. Lalu kita lanjut ke next selanjutnya. Logistik di Indonesia itu memang belum efisien. Kita bisa melihat bahwa logistik itu mengambil porsi 24% dalam PDB kita ya. Kalau kita lihat PDB 2020 memang lagi turun, namun market logistiknya itu masih tinggi, besar ya. Kalau 24% itu sekitar 3.000 triliun. Kemudian kalau kita lihat di dunia konstruksi yang saya highlight ini juga mengalami penurunan ya dari sisi dunia konstruksi. Lalu ekspor impor di sebelah kanan, impor jatuh di minus 14% ya lebih, dan ekspor minus 7,70. Walaupun di bulan Desember kemarin sudah mulai berangsur-angsur ya, tentunya dari Agustus sampai sekarang sudah mulai membaik. Lalu kalau kita lanjut ke slide berikutnya,
kita akan berbicara tentang skema. Jadi saya ada 4 skema, saya ambil dari apa yang terjadi di konstruksi, namun masih bisa digunakan oleh industri lain ya, manufaktur misalnya ya. Jadi ada skema normal AB, AB aksen ya dan X gitu ya. Nah, kalau kita lihat skema ini, saya ada di posisi kontraktor di B. Owner kita ini sebagai pemilik proyek tentunya ada kontrak pekerjaan ke kontraktor gitu ya. Lalu kontraktor belanja ke eksportir gitu. Nah, untuk B aksen ini artinya adalah si B ini yang melakukan impornya ya. Jadi skema satu ini adalah skema yang sangat normal sekali bahwa kami kontraktor maupun kalau ada C-nya suppliernya, jadi kami beri ke suppliernya yang melakukan custom clearance ya. Kemudian kalau kita juga tidak lupa bahwa berbicara flow ya, ini sangat penting sekali. Flow ekspor impor ini ada 3 yang harus kita ingat. Pertama ada flow kontraktual dokumen, itu nomor 1. Lalu flow pembayaran, alur pembayaran, biasanya kita menggunakan LC contohnya ya. Jadi di flow 2 dan physical distribusi di flow ketiga. Jadi semua aliran ini harus sama, harus sesuai. Yang satu antara kontraktor dengan eksportir, yang 2 aplikan dengan beneficiary, yang sama-sama sebagai eksportir juga beneficiary-nya ya. Lalu pada flow physical distribusi, eksportir bertindak sebagai shipper. Lalu kita sebagai buyer itu bertindak sebagai consignee atau penerima barang. Jadi dalam skema normal ini semuanya inline, semuanya tidak ada yang aneh. Nah, namun dalam skema normal ini tentunya ada risiko. Kita belum bicara risiko pandemi. Sebelum pandemi pun, yang normal seperti ini masih banyak risikonya. Kalau kita detailkan, mungkin nggak akan cukup dalam malam ini, namun kita lihat highlight-nya bahwa yang pertama adalah dari sisi kontraktualnya. Owner ke kontraktor ada kontrak kerjasama. Kita harus fokus, kita harus lihat pasal-pasal atau klausul terkait impor. Jangan sampai owner ini memiliki fasilitas atau sesuatu kondisi bahwa mereka lah yang harus impor, owner lah yang harus impor. Lalu masalah pembukaan LC juga ada resikonya. Jangan sampai terlupa, kita sudah tanda tangan kontrak, namun LC-nya belum dibuat-buat, kelupaan, PIC-nya itu kelupaan, sehingga produksinya itu nggak start-start. Nah itu juga salah satu resiko yang harus kita tahu ya. Dan kalaupun pandemi, berhubungan dengan pandemi, bisa jadi proses pembuatan LC ini berpengaruh keterlambatan gara-gara teman-teman pelaksananya yang melakukannya itu WFA. Dia cuma sekali datang ke kantor, semuanya waiting gitu ya, semuanya menunggu dia datang, itu udah terlambat sekali. Belum adalah kesalahan-kesalahannya. Dan bisa jadi di perusahaan-perusahaan yang masih birokrasi, tanda tangan dokumen itu berjenjang dan sangat lama, itu bisa berpengaruh. Dan bisa jadi yang tanda tangan juga WFA juga ya, gantian itu who knows ya. Lalu kalau kita lihat ada yang biru-biru ini, nah ini kita coba dalami nanti masalah terkait risiko produksi, transportasi, export restriction gitu ya. Saat ini masa pandemi awal-awal tuh ada larangan ekspor dari beberapa negara. Kenapa? Dan apa yang dilarang yaitu alat-alat kesehatan pribadi seperti masker, facial mask dan lain-lain. Nah, itu sempat dilarang untuk diekspor dari negara-negara tertentu atau negara-negara produsen ya. Lalu ada larangan batasan, kita nggak boleh impor juga masih berlaku, baik pandemi maupun tidak. Namun kondisi saat ini, saat pandemi seperti ini juga berpengaruh juga karena terakhir pemerintah juga memfokuskan kita harus tingkatkan ekonomi dengan menggunakan produk dalam negeri. Nah, tentunya dari sisi larangan dari pemerintah, regulator juga mungkin semakin ketat ya, kecuali untuk produk-produk kesehatan atau vaksin dan lain-lain itu sangat didorong sekali. Skema berikutnya adalah skema di slide berikutnya, ada skema yang kedua. Di sini skema impor spesial saya sebutnya, jadi A aksen, B, dan X. Nah ini tadi saya bilang bahwa di kami, owner ini berbeda owner ya, kita karena banyak owner. Owner ada yang memiliki fasilitas. Nah dalam kondisi ini, owner lah yang akan melakukan impor karena mereka objek fasilitasnya, sehingga
ketika si owner melakukan kontrak dengan B, yang seharusnya tadi skema normal B beli ke eksportir, ini berbeda. Pembukaan LC-nya harus A. Kenapa? Karena eksportir nanti presentasi LC juga harus menyesuaikan dokumentasi ekspor impornya harus si A juga, bukan si B gitu ya. Sehingga mau nggak mau LC lah yang berperan untuk memaksa si X ini, si ekspor ini untuk melakukan itu. Lalu ketika custom clearance ya, si PPJK atau forwarder ini juga menggunakan nama owner atau consignee-nya, bukan nama kontraktor. Namun penunjukan ya biayanya itu tanggung jawab si kontraktor ya. Namun administrasi semuanya owner. Nah ini adalah resiko yang umum juga sebelum pandemi ada. Namun ketika pandemi nanti seperti apa, kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Lalu ada skema impor yang ketiga. Skema impor yang ketiga di next slide-nya adalah supplier kita itu melakukan kontrak dengan pihak luar, lalu LC dengan pihak luar. Namun karena kontrak antara B dan C, kita dengan si supplier ini, misalnya FOB atau apa, nah impornya itu harus tanggung jawab si kontraktor ternyata. Nah skema-skema inilah yang semakin membingungkan. Walaupun sebelum pandemi, bahkan apalagi pandemi, ini semakin kompleks ya. Sehingga hal-hal skema seperti ini harus dirunut dan harus dicari di mana resiko-resikonya gitu ya. Dan terakhir adalah slide yang keempat. Slide keempat ini skema ini tidak terlalu runyam ya. Jadi ini sama kayak skema normal. Namun si vendor di luar negeri ini sebagai beneficiary LC, sebagai seller, namun dia mengalihkan atau membeli barang dari pihak ketiga, dari shipper atau eksportir yang nanti barangnya itu dikirimkan atas nama si importir atau kontraktor kita, si B ya. Nah ini ada skema seperti ini juga. Apa yang harus diperhatikan dari sisi dokumentasinya adalah dokumentasinya itu, invoice, packing list, dan dokumen lainnya tentunya harus mention atas nama si X, si vendor yang pertama ini. Kemudian dokumen untuk penggunaan di custom clearance ya, di impornya juga itu dari si vendor, dari si X gitu ya, invoice-nya, packing list-nya gitu ya. Namun BL-nya tetap dari si shipper yang di negara ketiga. Nah, apalagi pandemi, kondisi movement barang atau dokumen dari shipper, tentunya dari BL, si shipper ini akan kirimkan BL dulu ke vendornya, ke si X ini. Nah, ini kan ada beberapa fase ya, ada beberapa tahap. Ketika pandemi ini bisa jadi semakin runyam, semakin beresiko. Hal-hal seperti inilah yang akan kita diskusikan malam ini ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang utama adalah tentunya resiko produksi, supply. Jadi pada awal-awal 2020, yang awal tadi saya sampaikan bahwa produksi dari subkon kita, dari supplier kita hampir di stop gitu ya. Kalau kita lihat datanya, ini kita ambil dari Eropa, bahwa di bulan Maret, Mei ini, khususnya April ya, itu benar-benar produksinya sangat rendah gitu ya. Lalu mulai menanjak pelan-pelan dan mulai stabil di akhir tahun 2020 tentunya. Dan ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika produksi ini lockdown ya, kalau kita nggak salah kemarin kita dengar di Cina, di Hebei, di kota Hebei ada lockdown juga di awal tahun ini. Cuma lockdownnya lokal area. Nah, itu berpengaruh sangat sama produksinya dan transportasinya. Jadi resiko yang pertama yang harus kita perlihatkan adalah resiko produksi, supply. Jadi bukan masalah, kalau orang procurement itu bukan masalah resiko harga, tapi resiko supply. Ada nggak supply, ada nggak barangnya. Kalau kita bicara supply chain tentunya rantai pasoknya ya, barang ini tersedia atau enggak. Dan bisa jadi produksi ini bukan oleh manufaktur yang kita tunjuk. Sebagian part atau bagian-bagian dari itu mereka pecah-pecah juga ke supplier yang lebih kecil. Bisa dibayangkan ada rentetan resiko dari masing-masing rantai pasoknya ya. Nah ini yang paling utama. Lalu kita pun akan sulit melakukan permohonan akselerasi, apalagi kalau kita bicara EPC, engineering ya. Ketika desain berubah,
ketika desain itu tidak disetujui oleh owner, lalu terlambatlah proses produksi, start produksi, tentunya sebagai kontraktor, konstruksi itu kan karakteristiknya waktunya terbatas ya. Kita selalu terbiasa dengan akselerasi, percepatan. Nah ini kelihatannya akan sulit kalau kita masa pandemi ini melakukan percepatan. Oke, kita lanjut ke resiko berikutnya. Yang tak kalah beratnya adalah resiko transportasi. Tentunya di awal-awal kita tahu ada travel ban, bahwa orang-orang nggak boleh pergi kemana-mana atau dibatasi gitu ya. Lalu berikutnya masalah barang. Ada barang dari Cina, khususnya dari Wuhan ya, kita ngeri banget lah waktu itu ya, nerimanya. Teman-teman yang biasa beli e-commerce dari salah satu e-commerce, kemudian datangnya dari Cina, wah berpikirin aman nggak nih, aman nggak. Nah, resiko yang kedua adalah transportasi. Di sini ada berita bahwa kebijakan lockdown saat 2021 kemarin ini berpengaruh pada delivery ke buyer tentunya ya. Di sini ada contohnya di Hebei. Ini baru nih kejadian kemarin. Kemudian kita lanjut ke resiko berikutnya. Ada resiko quality. Nah, kualitas tentunya selama pandemi ini yang biasanya kita lakukan factory acceptance test ya, kita survei, atau kemudian kita menggunakan third party, saat pandemi ini itu sangat-sangat terbatas ya. Jadi FAT hampir tidak ada. Teman-teman dari kami berkunjung ke negara tujuan ya, tentunya ketika datang harus isolasi dulu 14 hari sekian, itu udah memakan waktu dan pastinya biaya juga. Third party memang solusi yang paling memungkinkan, namun tentu resikonya juga ada ya, pastinya ya. Kedua, yang pasti availability, kemudian cost juga makin bertambah. Solusi lainnya adalah terkait recorder system. Jadi kita bisa minta ke manufakturnya, tolong dong record dari sisi sistemnya bahwa produksi ini seperti apa, kemudian quality check-nya, assurance-nya seperti apa. Nah ini kita bisa mintakan. Jadi teman-teman boleh dari sisi quality bisa menggunakan solusi ini. Kemudian bisa jadi kita remote online inspection aja. Jadi dari jarak jauh kita inspect by teknologi saat ini mungkin Zoom dan lain-lain. Kita tidak hadir di sana, tapi kita bisa melihat secara langsung dengan kamera yang ada di sana. Ya. Kita next ke slide berikutnya. Ada resiko shortage. Nah ini akhir tahun lalu sangat ramai ya, shortage kontainer susah sekali. Ini gara-garanya karena imbalance trade antara Europe dan US to Asia, tentunya khususnya China ya. Jadi ada barang-barang yang pengiriman ke sana, tapi nggak kembali ke sini. Jadi numpuknya banyak di sana. Nah, Cina ini recovery pertama kali, karena waktu itu di bulan apa ya, dia pertama kali Wuhan itu steril ya, udah banyak orang keluar rumah, industri dan bisnis sudah mulai menggeliat. Pengiriman mulai banyak, kontainer yang hilang, kontainer yang nggak ada di pasaran gitu ya. Nah, ada beberapa strategi yang akan diambil oleh China di sana. Salah satunya adalah produksi kontainer segera mungkin gitu ya, atau pengambilan kontainer kosong dari Amerika atau dari Eropa sana. Nah, ini juga sangat berdampak pada Wika juga kemarin. Kontainernya susah sekali, jadi kita switch ke brick bulk cargo tanpa kontainer, namun resikonya bisa jadi kualitasnya ya, dan packagingnya harus ini juga harus dirubah juga, disesuaikan. Yang tadinya langsung masuk kontainer, di lacing, ditali dan aman-aman seperti itu, sekarang harus ke brick bulk. Kita harus ganti packaging buat steel box atau wooden package, worthy package dan lain-lain. Biaya nambah gitu ya, biayanya yang nambah. Kualitinya atau keamanan yang berkurang itu juga menjadi resiko. Kita lanjut ke resiko selanjutnya, ada vaksin palsu. Nah ini memang tidak berpengaruh pada industri konstruksi, namun kita orang konstruksi juga akan divaksin ya, dan sudah sebagian pegawai atau teman-teman kita divaksin.
orang tuanya, lansianya, dan lain-lain. Dan yang isunya adalah kalau WCO itu berbicara vaksin palsu. Jadi kalau di beritanya ini BBC News ini ada 2 tempat kemarin ramai di Cina dan South Africa. Ya, di sana ditemukan sindikat terkait vaksin palsu. Nah, ini bisa dibayangkan hebohnya seperti apa ya. Apakah isinya air atau gula gitu atau garam gitu ya, impor garam saat ini ramai gitu. Jadi itu ngeri juga. Nah, ini yang jadi fokus di WCO, kemudian Indonesia juga sama, customnya, bea cukainya ya, fokus bagaimana caranya supaya kita mentres, kita jangan sampai memasukkan vaksin palsu. Nah, ini resiko yang kita bisa hadapi sama-sama ya, karena ini dampaknya penerimanya kita juga. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, resiko proses bisnis ya, ini salah satu yang simpel namun sangat-sangat dirasakan oleh saya pribadi gitu ya. Banyak perusahaan yang menerapkan WFH, lalu pekerjanya itu di rumah sambil bekerja gitu ya. Kita bisa bayangkan kerjaan banyak yang biasanya setiap hari banyak, harus kita beralih ke rumah. Yang masih birokrasi, yang masih menggunakan manual dokumen akan sulit. Apakah dia dibawa dokumennya ke rumah atau seperti apa, ini akan sangat mempengaruhi. Nah, contoh dalam kasus impor ini, misalnya adalah tadi pengajuan LC yang terhambat atau terlambat gara-gara orangnya itu sering WFH. Atau yang tidak memungkinkan dokumen itu ya dikirim ke rumahnya gitu ya, akan berbahaya sekali hilang atau apa. Lalu masalah pembayaran bea masuk pajak dalam rangka impor saat impor ya, atau kita butuh approval anggaran untuk bayar-bayar itu orangnya jarang ada, misalnya atasan kita atau orang keuangannya lagi di rumah WFH, itu akan terhambat sekali. Bisa dibayangkan teman-teman yang paham tentunya, bea masuk dan pajak dalam rangka impor itu perhitungannya menggunakan pajak mingguan yang selalu berubah di hari Rabu gitu ya, PMK-nya itu. Nah, ketika prosesnya itu membutuhkan kecepatan sebelum hari Rabu, tapi ternyata hari Selasa, Senin orangnya WFH, dan kita pindah masuk mundur ke hari Rabu, berubah lagi angkanya, administrasinya berubah. Ini hal-hal yang sederhana, namun pernah kita alami seperti itu, gitu ya. Belum lagi ketika berbicara membuat jaminan, ini bukan hanya dokumen internal saja ya, tapi misalnya kita butuh jaminan custom bond dari asuransi atau dari siapa. Nah, asuransi teman-teman ada bagian tertentu yang WFH atau pulang cepat karena pulangnya misalnya jam 4 dan lain-lain, bisa terhambat gara-gara kondisi pandemi ini karena WFH gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini risiko kurs terhadap USD. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, ketika di bulan April, tepatnya di tanggal 2 April ini menyentuh 16.741 gitu ya, dolar terhadap rupiah. Bisa dibayangkan orang yang melakukan impor dan bayar bea masuk ya dengan kurs dolar tentunya itu 16.741 gitu ya. Kalau kita lihat kurs pajaknya di KMK nomor 15 tahun 2020 ini itu 16.345. Nah, kalau dulu dicadangkan misalnya hanya 14.000 sebelum pandemi gitu ya, lalu melonjak sampai 2.000, berapa biaya tambahan yang harus dikeluarkan, dan itu adalah biaya gitu ya. Kecuali kalau PPN PPH ya itu jadi cash flow juga gitu ya. Namun masih bisa diresolusi. Nah, ini menjadi resiko teman-teman saat melakukan impor. Next. Kita ke slide berikutnya, ada risiko pembayaran dan diskrepensi. Nah, pembayaran LC ini di beberapa kejadian saat pandemi, teman-teman dari manufaktur ini inginnya cepat-cepat pencairan ya, karena mereka butuh cash flow. Dan mereka juga mungkin tersendat dari progres-progres lainnya, sehingga saat pandemi ini mereka menginginkan percepatan. Di sisi kita akan sulit sekali mengapprove itu ya. Lalu diskrepensi, ketika ada terjadi diskrepensi, si beneficiary presentasi ke banknya untuk mencairkan LC itu. Nah, saat diskrepensi itu butuh proses tambahan di kami, di importir ya, bahwa harus mengapprove
diskrepensi ini. Nah, bisa dibayangkan butuh orang-orang tertentu lagi, butuh proses lagi, administrasi lagi, dan orangnya mungkin WFH lagi. Ini sangat berpengaruh pada yang itu tadi, kurs berubah setiap hari Rabu, storage di pelabuhan yang semakin tinggi setiap hari ada progresif gitu ya. Nah, inilah resiko-resiko yang ujungnya dampaknya ke keuangan. Itu adalah diskrepensi dan resiko pembayaran juga. Oke, kita lanjut. Nah, selama pandemi ini beberapa pihak mencoba mengimprove teknologi, misalnya dari sisi port regulator ya, kepabeanan Bea Cukai, dia mengimprove beberapa teknologi seperti Slim BC, INSW, CISA dan lain-lain. Namun tentunya ada resiko juga bagi kita, di mana ketika sistemnya misalnya masih belum 100% handal gitu ya, masih ada kekurangan, hal itu sangat berpengaruh. Dan kita teman-teman konstruksi yang ingin selalu serba cepat, tight schedule gitu ya, mengalami kondisi yang misalnya error sistemnya, nah ini sangat berpengaruh. Error ngajuin lagi gitu ya, karena servernya, karena kondisi internetnya. Nah, ini contoh ada error saat kita pengajuan di salah satu sistem, itu kita ajukan dokumennya, namun nggak ada katanya dokumennya ya. Nah, ini hal-hal yang ini yang kita perlu jaga-jaga. Kita harus melek teknologi, teman-teman port community juga seperti forwarder, importer dan lain-lain, itu juga harus menyiasati dan segera mempelajari sistem yang ada gitu ya, belajar lagi ya. Memang harus agile seperti itu. Nah, ini yang menjadi salah satu resiko kita menghadapi pergeseran teknologi gara-gara pandemik gitu ya. Lanjut. Nah, saat pandemi ini tentunya tadi kita sedikit berbicara packaging, masalah shortage container yang kita mau shift ke brick bulk gitu ya. Kalau kita bicara packaging, tentunya kualitasnya yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi kalau kita lihat industrial ini, demand-nya waktu itu sedikit turun ya. Tapi industri tertentu, kesehatan tentunya demand-nya naik, sehingga supply, kemudian packaging untuk supply-nya juga naik ya. Nah, inilah pergeseran di dunia packaging, di industri packaging. Industri WIKA, industri konstruksi berhubungan sekali dengan packaging karena barang-barang konstruksi tentunya ya harus di-package agar kualitasnya tetap terjaga. Ketika kita menggunakan brick bulk cargo vessel, packagingnya ya harus disesuaikan juga. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada kenaikan di groceries, at home entertainment, tapi ada penurunan di beberapa karakter produk ya. Oke, kita lanjut. Nah, resiko larangan ekspor impor. Jadi barang yang kita impor ini tentunya kita harus memahami fondasi dasar ekspor impor ya. Tidak semua barang itu bisa kita impor. Barang itu ada barang tertentu atau barang bebas untuk diimpor. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tentunya Bea Cukai ini memiliki kewajiban untuk menjaga industrinya, asis industri gitu ya. Dan beberapa kementerian terkait juga menjaga industri dalam negeri. Misalnya contohnya adalah masalah yang saat ini ramai ya, ada impor garam, kemudian impor beras gitu ya, kalau nggak salah yang rame-rame ini saat ini. Nah, ada risiko larangan ekspor impor yang tadi kita sampaikan, ada beberapa produk personal care, healthy personal care seperti mask dan lain-lain pernah di-ban, pernah diekspornya dilarang. Lalu WTO juga turun tangan untuk menengahi ini. Kemudian risiko-risiko yang berkaitan dengan saat ini pemulihan ekonomi yang tadi sampaikan bahwa kita harus mengutamakan lokal konten ya. Nah, ini berpengaruh terhadap aturan-aturannya dan kita harus agile karena aturannya dinamis, apalagi pandemi berkaitan dengan ekonomi. Teman-teman pelaku importir, eksportir juga harus memahami kondisi-kondisi ini, update-update seperti ini gitu ya. Oke.
Selanjutnya kita ini slide terakhir ya, ini ada berita ramai kemarin ya, ada yang dipecat di salah satu perusahaan karena berkaitan dengan impor produk tertentu. Nah, ini kita harus hati-hati, jangan sampai impor ini hal sesuatu yang kita banggakan, tapi kita enggak sensitif juga dengan impor. Kenapa? Karena impor itu penting juga, misalnya seperti untuk membuat neraca atau harganya stabil misalnya seperti itu ya. Atau ketika ada bencana, supply-nya kurang, kita harus mengamankan supply-nya ya tentunya, dan harganya juga ya. Demand-nya tetap atau menaik, tapi supply-nya misalnya bencana atau kemarin ada hujan yang panjang gitu ya, kemudian bisa mengganggu panen. Nah, ini bisa berpengaruh pada kebijakan impor gitu. Mungkin seperti itu, Bro Efrata, rasanya slide-nya terakhir ini ya. Ya, Oke. betul. Ya, terima kasih Bro Adit atas pemaparannya, dan luar biasa sekali ya. Ada beberapa risiko ternyata. Jadi impor di masa pandemi masih bisa dilaksanakan, tapi kita masih harus mendengarkan juga beberapa tips dan trik tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Adit. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Dan kepada teman-teman silakan dituliskan pertanyaannya di chat di samping, dan kita akan sapa dulu ya Bro Adit beberapa teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Wahyu, Pak Yudhistira, kemudian Pak Brahmana, Pak Roni, Pak Trihartanto, selamat malam. Kemudian Pak Handi, Pak Putu, Pak Aditya Muhammad, Pak Latif Setiawan, Pak Fajaris, selamat malam Bro Efrata dan Bro Dwi, izin menyimak. Terima kasih sudah hadir Pak Fajaris. Kemudian Pak Yunas, Pak Suburyadi, Pak Ibnu Sirait, Pak Krisnop, serta Pak Tri Hartanto dan Pak Andi Priyandono mengatakan ada ahli impor. Terima kasih sudah hadir ya Pak Andi. Dan ini ada pertanyaan untuk Bro Adit dari Pak Fajaris ya. Bro Dwi, saat pandemi ini banyak para eksportir berubah term of payment dari TTDs menjadi LC atau bahkan cash before delivery. Bagaimana pandangannya? Apakah ini akan berlangsung lama? Nah, mungkin ada tanggapan ya, Bro Adit? Oke. Karena ini posisinya eksportir ya, yang melakukan respon atau actionnya ya, Pak Efrata ya. Jadi bagi eksportir memang paling tepat, walaupun tidak pandemi, ya sebenarnya yang paling adil untuk keduanya adalah LC, gitu ya. Jadi kalau memang sebelumnya TT, sebenarnya itu masih ada risiko. Yang paling tepat memang harus LC sebagai jaminan ya. Nah, untuk cash before delivery juga rasanya akan sangat berisiko bagi importir. Cash dulu, apakah yakin barangnya diproduksi atau dikirimkan? Jadi lalu pertanyaan, apakah ini akan berlangsung lama? Rasanya bukan masalah lamanya, tapi prakteknya memang sebaiknya by LC dari kedua pihak. Walaupun di situ ada resiko cost-nya. Cost itu bisa jadi cost aplikasi saat awal, kemudian ada cost misalnya diskrepensi, cost amandemen LC seperti itu. Tentunya masih ada. Ini yang paling penting adalah kita harus menganggarkan, melihat benefitnya yang paling bermanfaat, yang paling aman untuk bisnisnya seperti apa. Gitu Pak Efrata mungkin. Ya, terima kasih nih tanggapannya. Semoga terjawab ya Pak Fajaris. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Fajaris juga. Situasi kelangkaan vessel dan kontainer dalam intra-trade dunia menyebabkan lead time vessel menjadi lama atau delay. Mitigasi resikonya dari sisi trade agreement-nya menurut Bro Dwi seperti apa? Nah ini mungkin bisa ada tanggapannya nih untuk mitigasinya, Bro Adit. Oke, yang pertama tentunya saat kita sebelum shipment itu berjalan ya, maksudnya masih masa produksi, kita harus berkoordinasi dengan trader di sana ya. Kalau kita bayar berarti dengan sellernya. Kita harus berkoordinasi melihat schedule ini, Pak. Apakah bisa dilakukan percepatan dari sisi produksi sehingga untuk shipment ini masih ada windows yang aman.
untuk pengiriman gitu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah switch to kalau tadi containerized kita ke brick bulk, nah kita juga coba pikirkan bagaimana shifting strateginya dari containerized ke brick bulk dari sisi security dan lain-lain. Bisa jadi vesselnya itu masih aman, availability untuk vesselnya masih aman gitu ya, karena biasanya sih yang paling utama tentunya containerized, shortage container. Lalu ini ada isu masalah vessel yang menjadi lead time-nya lama ya. Nah, untuk lead time lama vessel tadi pertama sudah terkait strategi percepatan di sisi produksinya. Yang kedua adalah tolong pastikan kalau bapak-bapak ibu-ibu yang menggunakan 3PL, third party logistik, bisa kontra informasi, kontra cek informasi gitu ya, atau memiliki sumber informasi lain. Bisa jadi jaringan 3PL-nya itu terbatas gitu ya. Nah, ini kita harus cross check ulang sehingga ada alternatif atau jadwal-jadwal lain. Lalu kalau misalnya vesselnya itu atau port of origin-nya itu opsi perubahannya cukup banyak, misalnya di daerah Eropa ya, yang misalnya, saya pindah dari Belanda ke Jerman atau apa gitu ya, itu kita bisa gunakan strategi itu. Bisa jadi availability dari negara lain tetangga yang mungkin kita harus movement dulu kargonya ke negara lain atau port lain, tapi itu bisa mempercepat atau memastikan visible ya schedule-nya gitu Pak Eprata. Mungkin seperti itu. Ya, jadi udah disampaikan juga ya tadi waktu di presentasi ya Bro Adit, dan semoga bisa terjawab ya Pak Fajaris. Sangat mantap sekali untuk pertanyaannya. Dan kemudian berikutnya dari Pak Abi Prasetya. Belum lama ini ada kejadian impor bahan mining, tapi ternyata barang ditukar di perjalanan. Bagaimana mitigasi resiko barang ditukar di perjalanan? Nah ini bagaimana nih kira-kira Bro Adit? Waduh, ini ditukar di perjalanan ya. Mungkin bagus juga pertanyaannya. Miningnya itu kalau ada, mungkin misalnya batu bara tuh nggak mungkin juga ya. Kalau ada contohnya lebih baik juga ini. Tapi kalau perjalanannya ditukar, artinya tentunya satu pertama adalah asuransi gitu ya. Kita harus mengasuransikan. Kedua adalah kita harus tahu dulu profile si 3PL ini atau carrier-nya ya. Kemudian kita bisa kalau ini tergantung juga, kalau misalnya ini combine atau charter, satu vessel adalah milik barang kita sendiri, kita bisa meminta tambahan security system, misalnya CCTV aksesnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi. Lalu kemudian kita bisa pasang GPS di barang kita gitu ya, bisa jadi seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan Pak Eprata, Pak Abi. Ya, itu secara teknis udah disampaikan ya tips dan triknya untuk Pak Abi Prasetya. Semoga terjawab. Dan kemudian dari Bu Rahmatiwi, makasih infonya Mas Adit. Wah ini sepertinya Bro Adit nih banyak panggilan ya. Ada Bro Dwi, ada Mas Adit. Kalau orang terkenal mah memang mantap ya. Bro Adit. Pak Eprata, kenapa saya pakai nama Aditya? Karena Dwi dan Angga itu udah banyak dipakai di Wika. Oh. Jadi saya gitu kan. Jadi kalau dipanggil Dwi banyak yang noleh ya? Iya, masih ada slot di Aditya Pak. Kalau slotnya udah habis, saya ganti ke Wibawa. Bisa aja nih Bro Adit ya. Nah nih kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Devon Kustandi. Mengenai risiko shortage kontainer, apakah sifatnya temporary atau berkepanjangan? Adakah pengusaha dalam negeri yang melirik peluang bisnis untuk memproduksi kontainer? Nah, ini ada pendapatnya bagaimana nih, Bro Adit? Oke, rasanya shortage ini sudah mulai berkurang ya sejak beberapa bulan yang lalu. Namun tetap harganya tuh masih tinggi, masih entah ini kita hanya ditipu belaka gitu ya tanpa kita bisa mengeceknya. Namun rasanya ini pasti temporary ya. Ketika ekonomi mulai, apalagi vaksin ini akan menggairahkan bisnis, trading, kontainer-kontainer yang memang belum balik, itu bisa segera balik.
Kemudian kalau nggak salah teman-teman di Cina ya strateginya itu dia ngambil kalau nggak salah produksi juga, percepatan produksi itu paling paling baik rasanya. Rasanya ini akan segera berakhir. Lalu adakah pengusaha dalam negeri yang melirik peluang bisnis untuk memproduksi kontainer? Waduh, kalau ini kan saya nggak tahu nih ya, tapi tentunya harusnya ada juga yang ngambil peluang ini ya, walaupun dan rasanya bisa jadi kontainer ini nggak apa ya namanya, pasti terus bertahan ke depan, utilitasnya juga masih tinggi dan bisa jadi itu kan multifungsi ya, kontainer rice itu bisa digunakan dalam negeri atau bahkan kalau di dunia konstruksi itu sebagai apa namanya mes gitu ya atau kantor temporary ya, itu masih banyak peluang bisnis yang cadangan kalau tidak digunakan dalam shipment. Ya, semoga terjawab ya Pak. Udah disampaikan oleh Bro Adit untuk Pak Devon. Nah, kemudian dari Pak Yudhistira Bawayusa, bagaimana langkah kontraktor yang terkait biaya-biaya di era COVID cenderung ada hidden cost dan owner memasrahkan semua ke kontraktor dan tidak mau ada eskalasi harga. Langkah apa yang enaknya dipergunakan? Ini tanggapannya bagaimana nih, Bro Adit? Ya, ini Pak Yudis nih dari PP ini ya. Ini pertanyaannya keren banget, saya agak takut juga nih pertanyaan. Jadi hidden cost ini memang kalau kita lihat logistik performance index kita ya, biaya logistik masih tinggi. Masih biaya storage-nya progresifnya, kemudian biaya lift on, lift off gitu ya di pelabuhan ya, port handlingnya juga masih tinggi. Lalu owner ini memasrahkan ke kontraktornya gitu ya, terserah kontraktornya seperti apa. Artinya langkah pertama adalah kita sama-sama tahu kita tuh ikut tender di pemerintahan ya atau di swasta. Yang harus kita perbaiki adalah sistem di internal kita ya. Ketika kita mengikuti tender, kita harus valid harganya, kemudian ada adjustment indeks yang akan digunakan. Bisa jadi tendernya tahun ini, impornya itu 2 tahun berikutnya. Bisa jadi Pak Prata seperti itu ya. Kedua adalah database harganya itu termasuk sistem. Kemudian SDM itu penting juga. SDM biasanya orang tidak melirik, dia kamu ahli apa? Impor. Enggak, seperti itu. Dulu itu dia teman-teman di kontraktor itu fokus ke teknis. Oh, teknik apa? Sipil. Teknik apa? Mekanikal. Kemudian kamu apa? Pajak, akuntansi. Belum fokus ke logistik. Nah, logistik ini kan memang awal-awal di tahun 2000 ya. 2000-an kalau nggak salah, udah mulai booming gitu ya. Nah, disitulah mulai perusahaan-perusahaan melirik ahli ekspor impor karena global source, mulai masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya, didorong ekspor dan impornya juga sehingga membutuhkan ahli-ahli ekspor dan impor. Nah, yang perlu diperbaiki adalah orang-orangnya, SDM ya. Ketika dia menghitung biaya ekspor valid, tepat hitungannya. Lalu ada indeks ke depannya juga ya. Kemudian karena ini aturannya dinamis, perlu beberapa cadangan biaya, Pak Prata. Bisa jadi saat ini biaya masuknya dihitung 5%. Kemudian barang ini 2 tahun lagi cenderung tarifnya bisa jadi naik karena ada strategi atau kebijakan pemerintah. Nah, dicadangkan sekian persen. Hal itu yang mungkin harus kita lakukan dari sisi kontraktor. Bagus ini pertanyaan Pak Yudis. Ya, ini semoga terjawab ya Pak Yudhistira. Kemudian berikutnya ada dari Pak Putu Harimurti. Menjadikan cerita di Pertamina sebagai sebuah contoh kasus bagaimana meminimalkan resiko yang berhubungan dengan perubahan kebijakan sisi import dari sisi kontraktor. Nah, ini ada perubahan kebijakan. Bagaimana nih kira-kira? Oke, kasus saya tadi tutupi juga ya perusahaannya, namun Pak Putu ini update juga nih ya. Salah satu BUMN besar. Karena ini berkaitan dengan lokal konten TKDN di mana pemerintah juga mempush para kontraktor untuk meningkatkan TKDN-nya. Lalu Kemen PUPR juga sama gitu ya. Kalau nggak salah ada beritanya dilarang impor untuk proyek-proyek di bawah Kemen PUPR tahun sekian. Nah, ini udah mulai juga 2021. Nah, tentunya adalah memperkuat, mengevaluasi kebijakan yang ada. Misalnya kebijakan procurement ya. Teman-teman pengadaan, teman-teman supply chain saat sourcing material
ketika fase pelaksanaan tentunya ya, kalau fase tender sama juga, kita harus mengoptimalkan industri dalam negeri dulu sebelum ke luar negeri ya gitu ya. Mereka harus menghitung TKDN-nya berapa. Ketika produk-produk tertentu itu tidak ada di dalam negeri produksinya, atau produksinya ada namun tidak memenuhi kebutuhan industrinya, atau sudah ada produksi di dalam negeri namun spesifikasinya tidak memenuhi industri dalam negeri, barulah kita impor. Nah, kebijakan-kebijakan itulah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dipertanyakan ke teman-teman sourcing-nya itu, sourcing pengadaan gitu ya. Dan sampai langsung ke impor. Nah, walaupun impor itu ya memang ada manfaatnya, bisa jadi cost of production-nya lebih murah barang-barang impor gitu ya. Nah, dibandingkan kita dalam negeri, tapi karena berkaitan dengan aturan dan resiko pidana dan lain-lain, kita harus melihat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang ada, khususnya TKDN. Gitu Pak. Pak siapa Pak Putu ya? Iya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian dari Pak Brahmana Nur Ibrahim, Bro Adit, Incoterm jenis apa yang paling efektif untuk import yang dilakukan terkait import sementara saat subkon menitipkan alat kerjanya kepada pemberi kerja untuk proses importnya? Demikian, terima kasih. Ini kira-kira bagaimana? Ini pekerjaan ini kelihatannya ya, lagi ada pekerjaannya ini. Baik, pertanyaan yang bagus juga. Jadi impor sementara ya, ini terkait Incoterm ya. Incoterm itu impor sementara kan memang ada fasilitas ya, ada fasilitas bebas, pengurangan gitu ya. Untuk Incoterm tentunya DDP sebenarnya yang paling rasanya nggak cocok juga. Kenapa? Karena DDP itu memerlukan kemampuan importernya untuk memproses administrasi di dalam negerinya ya untuk impor, karena kita harus mengajukan impor izinnya dulu ke Kementerian Keuangan atau Bea Cukai. Nah, yang paling cocok mungkin bisa CIF ya, karena mereka sudah mengarrange transportasinya, namun tetap harus koordinasi juga, atau FOB itu juga bisa. Jadi kalau yang paling fit antara CIF dan FOB itu cuma masalah berbeda fragnya siapa yang menanggung. Itu aja mungkin Pak Efrata. Nah itu ada tipsnya ya dari Bro Adit. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Andi Priandono. Mungkin di era pandemi seperti ini yang semua itu ketidakpastian, maka mungkin saran terkait anggaran FAT mungkin lebih dialihkan untuk biaya packing yang lebih baik. Ini mungkin komentar ya, ya. Pertanyaan apakah boleh dialihkan biayanya ke packing gitu ya, mungkin ke packaging ya. Oke. FAT ini tidak strike gitu ya, tidak lurus berkaitan dengan sisi packaging, walaupun ada kaitannya dengan sisi quality ya. Namun FAT ini tidak bisa di-replace oleh packaging, dia hanya mengurangi resiko saja. Yang paling penting dari sisi ekspor impor ini adalah kualitas gitu ya, quality gitu ya, quality assurance. Bisa dibayangkan kalau kita udah capek-capek impor, tiba di gudang kita salah sistem, salah produk, salah spesifikasi, itu yang sangat berbahaya. FAT ini memastikan sistem atau barang itu fungsinya berjalan gitu ya, bekerja, speknya tepat. Packaging ini mempertahankan secara fisik agar tetap oke gitu ya, sehingga tidak terlalu berkaitan ini. Namun untuk anggaran, rasanya anggaran itu lebih tepat merubah ke proses FAT dari konsep lain seperti yang tadi disampaikan gitu ya, apakah pakai third party yang berkualitas yang lebih oke gitu ya, atau ke sistem kontrol lainnya tentang quality yang bisa meyakinkan kita bahwa barang itu akan tiba di
kita lokasi tujuan memang speknya benar, sistemnya juga berjalan gitu ya. Dan tentu packaging juga perlu, packaging untuk menjaga fisikalnya. Gitu. Mungkin gitu Pak Edward. Ya baik, semoga terjawab Pak Andi. Kemudian dari Pak Muhammad Fadilah Nur Hidayah. Selamat malam. Selamat malam Pak. Adakah metode pembayaran selain LC yang tetap bisa menjamin antara penjual dan pembeli, tetapi secara proses dokumen lebih cepat atau fleksibel juga? Ya selain LC, silakan nih Pak. Kalau selain LC itu kan metode itu ada konsinyasi gitu ya, kemudian ada cash, TT, lalu ada beberapa kredit lain ya. Namun yang paling dari sisi paling aman memang LC, tapi paling cepat tentunya LC tidak cepat ya, kalah dengan TT gitu ya, atau beberapa transaksi yang lainnya. Namun kalau yang diharapkan adalah kecepatan, tapi tidak aman, agak susah gitu ya. Sebaiknya adalah tetap menggunakan LC, namun kondisi-kondisi LC itulah yang bisa mempercepat prosesnya. Dan koordinasinya juga yang penting Pak Ebrata. Jadi kalau dokumen LC yang awalnya minta requirement dokumennya misalnya 5-6, ternyata tidak value dokumen itu gitu ya, misalnya harus ada akseptasi dari importir dulu sebelum presentasi ke bank ya. Itu kan bolak-balik dokumennya gitu ya, walaupun by scanner itu nggak usah aja. Kedua misalnya skemanya juga jelas, apakah kamu menggunakan supplier lain, subkon lain sehingga dokumentasinya bakal lebih rumit. Nah itu dibicarakan dari awal, koordinasi dari awal, sehingga kita akan tahu seberapa cepat dokumentasi ini clear gitu ya. Termasuk adalah sumber dayanya. SDM yang mengarrange terkait isu LC ini juga harus cakap, harus paham juga. Kita tuh butuh dokumen ini segera mungkin, segera ketika barang sudah berangkat, dokumen segera presentasi. Jangan lambat di delay alasan dengan cek dulu. Padahal bisa jadi dokumen eksternal itu third party kan cuma ada satu BL gitu ya. Yang lainnya kan internal aja, jadi nggak perlu dicek lagi yang internalnya, BL-nya sudah diakomodir dengan draft-draft yang kita koordinasikan gitu. Itu yang bisa mempercepat. Lalu di sisi importir juga pihak-pihak berkaitan dengan akseptasi LC gitu ya, pencairan LC atau approval LC di sini juga harus aware bahwa ini dokumen sangat dibutuhkan aslinya gitu ya untuk proses custom clearance. Kemudian yang tak kalah penting adalah skema LC itu sendiri. Kalau kita sebagai importir atau aplikan mengajukan LC ke bank, misalnya bank taruhlah Bank Mandiri misalnya gitu atau BRI dan lain-lain, pastikan apakah plafon kita oke, kemudian consigningnya itu bukan bank tapi kita sendiri gitu ya. Bisa nggak seperti itu? Kita bisa nego nggak bahwa jangan ke bank dulu deh, jangan endorse aja. Jadi 1/3 BL itu bisa direct langsung ke importir ya untuk proses custom tanpa perlu endorse bank dulu. Ketika endorse bank itu butuh proses lagi yang misalnya masih birokrasi gitu ya, waduh itu akan lama. Gitu Pak Evan. Ya, jadi tergantung kebutuhan juga, mau yang mana, banyak pilihan pada ini penggunaannya ya. Semoga terjawab Pak. Nah kemudian dari Pak Tri Hartanto, kalau melihat nilai LPI, apa yang membuat nilai custom clearance masih rendah? Apakah data ini populasi dari semua port atau hanya beberapa data di pelabuhan laut? Nih, bisa ada komentar ya, walaupun belum ada yang update yang terakhir ya Pak ya. Ya, sepemahaman saya Pak Tri ya, Pak Tri Hartanto ya. Survei ini random, tidak semua port. Jadi ada beberapa port. Mohon koreksi kalau salah. Kedua adalah apa yang membuat nilai custom clearance itu masih rendah. Kalau kita lihat tadi kan kemudahan atau kesederhanaan proses gitu ya. Lalu kita lihat lagi masalah predictability formalitas gitu ya. Bisa jadi teman-teman yang sering melakukan impor dimintakan dokumen tambahan. Oh harus ada dokumen ini lagi, dokumen itu lagi.
misalnya bukti transaksi, bukti bayar, dan lain-lain yang kita butuh waktu lagi untuk mengarrange dokumen itu. Nah, inilah betapa pentingnya kita punya sistem, kita punya SDM yang cakep, sehingga tahu sebenarnya kalau kita listkan dokumen yang kemungkinan akan diminta, diprediksi akan diminta, itu kita lengkapi dari awal, Pak Efrata. Nah, itulah yang harus kita coba. Nah, bisa jadi kalau menurut saya adalah dari sisi predictability formalitas dan masalah border control agensinya, masalah kementerian dan lembaga yang menitipkan aturan terkait larangan, batasan atau perizinan-perizinan itu yang butuh waktu, takes time lagi untuk mengurusnya. Itu Pak F. Ya, dan tentu saja ada peluang ya untuk diperbaiki dengan Ya. demikian. Kemudian dari Bu Dina Nurul Fitria, berapa rentang diskrepensi dari supply chain PT Wika? Nah, ini kira-kira ada tanggapan? Pak Adit? Diskrepensi ini maksudnya bukan rentang range persentase ya tentunya. Kalau di kami ini ketika ada 1, 2, 3 atau satu aja yang salah tidak sesuai kondisi LC, misalnya dokumen ditujukan atas nama PT Wika gitu ya, tertulis PT Wiki misalnya gitu, wah udah diskrepensi tentunya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu fundamental akan menggugurkan clean-nya itu sehingga menjadi diskrepensi. Jadi tidak ada rentang persentasenya mungkin Bu Dina. Ya, nah kemudian ada dari Pak Trihartanto ya, ada 2 pertanyaan lagi. Ya, pertanyaan kedua yaitu kenapa nilai custom clearance masih rendah padahal kalau melihat banyak relaksasi yang sudah dikeluarkan bea dan cukai, menurut Pak Dwi bagaimana meningkatkan nilai di bagian ini? Tadi sempat dijawab ya Pak, tapi mungkin bisa disampaikan lagi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah ada impact dengan barang komoditas yang harganya fluktuatif dikarenakan delay pengiriman karena shortage container? Ini mungkin bisa ditanggapi Bro Adit. Baik Pak Tri, relaksasi ini karena ini kita mengacu ke tahun 2018 ya LPI-nya. Relaksasi yang dilakukan di beberapa kebijakan memang sedikit banyak mempengaruhi. Jadi kalau kita berbicara dwelling time ya, tahun 2015 Pak Jokowi sidak ke Tanjung Priok, itu sudah mulai diperbaiki sistem-sistemnya, kemudian punishment-nya, sehingga orang harus segera keluarkan barangnya. Namun kenapa masih tetap rendah? Bisa jadi karena random, lalu pengambilan sampel datanya itu di beberapa titik yang memang kondisinya masih rendah. Hal itu yang menjadikan poin kita masih di bawah. Kemudian lalu implementasi di lapangannya, apakah relaksasi ini optimal dilakukan atau juga masih ada kendala? Yang kami alami sebagai importir, apa yang terjadi tidak serta-merta langsung merubah kondisi di lapangan yang menjadi lebih baik, enggak juga. Karena ternyata aspek yang paling mempengaruhi adalah dari sisi importirnya itu sendiri. Ketika perencanaan yang kurang matang, risiko-risiko yang tadi kita sampaikan itu terjadi karena ketidaktahuan si pengurusnya atau si pelaksanaannya. Hal itulah yang menjadi dampaknya ke port kinerjanya juga gitu ya, karena dari sisi importirnya yang memang belum cakap gitu Pak Efrata, saya rasa gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada impact terhadap barang yang komoditas yang harganya fluktuatif dikatakan delay pengiriman karena shortage container? Tentunya rasanya ada ya, karena ini berbicara supply. Ketika demand-nya tinggi, namun supply-nya terbatas, harga-harganya itu saat ini juga fluktuatif, naik turun, seperti misalnya cabai yang sampai 150.000 gitu kalau kita ngomongin cabai gitu ya. Nah, itu bisa berpengaruh gitu, bisa berpengaruh terhadap harga tersebut. Saya yakin itu sangat berpengaruh. Namun terkait data, saya nggak punya data juga, namun rasanya sepertinya pengaruh. Pak Tri, mungkin. Semoga terjawab ya Pak Tri. Kita juga masih tertarik nih dengan nilai LPI 2020 ya, masih belum keluar. Semoga akan lebih baik. Nah kemudian dari Bu Dina ada tanggapan nih, Bro Adit.
Terima kasih jawabannya. Berarti resiko diskrepensi di PT Wika bukan resiko yang ukurannya persentase. Ya, tadi sepertinya udah ditegaskan ya oleh Bro Ya, Adit. bukan. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan terakhir nih dari Pak Heri Santoso. Dengan sistem pembayaran cash dokumen again dengan LC lebih baik mana, Pak? Nah, ini mungkin bisa ditegaskan lagi ya, Ya, Bro Adit. tentunya lebih baik menggunakan LC ya, karena di sana ada peran pihak ketiga, opening bank dan advising bank atau paying bank yang memiliki janji bayar ya, tentunya jaminan untuk membayarkan sejumlah uang untuk barangnya. Bagi pembeli juga ada jaminan bahwa ketika si seller tidak provide dokumen sesuai kondisi LC, posisi bargainingnya ada di aplikan memutuskan apakah ini harus bayar atau tidak ketika diskrepensi. Mungkin itu Pak Prata. Jadi lebih baik LC. Ya, wah, terima kasih nih Bro Adit, dan demikian kita akhiri sesi question and answer dengan pertanyaan terakhir mengenai LC tadi, dan terima kasih Bro Adit sudah menjawab semua pertanyaan dan bisa interaksi ya dengan live kepada para pemirsa pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, mohon untuk Bro Adit bisa menyampaikan key takeaways dan closing statement untuk presentasi mengenai resiko impor di masa pandemi pada malam hari ini. Untuk waktu tepat, silakan Bro Adit. Baik, resiko impor yang kita hadapi tentunya cukup beragam dan banyak gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menindaklanjutinya, memitigasinya agar likelihood-nya turun, dampaknya juga impact-nya turun gitu ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita melihat mengevaluasi sistem yang ada, sistem internal perusahaan kita sendiri, bagaimana kita merencanakan impor sebaik mungkin, membuat logistik plan yang baik, lalu meningkatkan, mengimprove SDM-SDM kita, entah itu disekolahkan lagi, entah itu diberi kursus dan lain-lain, bahkan praktek langsung di lapangan, mencoba. Jangan sampai ada perusahaan yang tidak mencoba melakukan impor, dia serahkan ke suppliernya impornya, kita tunggu di gudangnya aja gitu. Kita harus coba kegiatan ini. Dan impor tentunya tidak selalu buruk, ada baiknya juga. Tapi yang kami sarankan adalah tingkatkanlah ekspornya gitu ya. Tingkatlah ekspor dari dalam negeri ke luar negeri, baik teman-teman UMKM maupun perusahaan besar, karena di sanalah neraca PDB kita menjadi lebih baik angkanya. Mungkin itu Pak Ebrata. Ya, terima kasih Bro Adit, dan luar biasa sekali ya, banyak yang sudah disampaikan juga teman-teman. Terima kasih sudah interaksi pada malam hari ini, dan khususnya untuk Bro Adit, selamat malam dan salam sehat selalu ya Bro Adit. Terima kasih banyak. Salam sehat. Makasih sama-sama Pak Prata. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bro Adit. Ya. Oke. Baik teman-teman, sahabat Enabling Supply Chain Management, terima kasih banyak karena malam ini sudah bersama-sama kita bahas mengenai resiko impor di masa pandemi bersama dengan narasumber kita Bro Adit. Dan sekali lagi salam sehat selalu, dan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, serta silakan untuk subscribe channel ini karena tiap minggu kami akan membahas topik-topik yang berbeda dan tentu saja yang menarik untuk teman-teman semua. Selamat malam dan sampai bertemu lagi.